Tuan Muda Wu Chen, itu semua karena Lu Ming. Dia terlalu berani. Kalau tidak, kita akan mengalahkan Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Kata Molang dengan hormat. Oh, aku pernah mendengar tentang Lu Ming itu. Dia menimbulkan badai di tempat perlindungan bulan kuno beberapa waktu lalu. Sayangnya, klan angin belum muncul saat itu. Kalau tidak, kita pasti sudah menekannya sejak lama. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Tuan Muda Wu Chen, kami juga menyebutkan nama Anda, tetapi Lu Ming tidak memberi kami wajah sama sekali. Ia bahkan mengatakan jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencarinya langsung. Pangeran kedua gagak emas menimpali. Sombong dan bodoh, kamu benar-benar mencari kematian. Selain Feng Wuchen, pemuda berjubah hijau lainnya berkata dengan dingin. Pria ini juga merupakan favorit klan angin, tetapi dia tidak sekuat Feng Wuchen. Kau memintaku untuk menemukannya. Hehe, baiklah, aku akan mencarinya kalau begitu. Mulai sekarang, orang-orang itu tidak perlu lagi tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dengan tangan di belakang punggung, dia maju selangkah dan berjalan keluar. Para jenius lain dari perlombaan angin, serta serigala tinta dan pangeran gagak emas kedua, mengikutinya. Di puncak gunung tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya, ada ruang terbuka. Dua sosok bertarung sengit, menimbulkan fluktuasi yang mengerikan. Keduanya adalah Long Chen dan terpencil. Setelah 2 bulan berkultivasi, kultivasi Long Chen akhirnya memasuki kesempurnaan orang suci yang agung. Saat dia memasuki kesempurnaan Santa Agung, kekuatan sunyi menemukannya. Keduanya tidak berkata apa-apa dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan antara keduanya sangat mirip. Itu langsung, brutal, dan sombong. Itu seperti 2 binatang purba yang bertarung. Aduh, terompet gajah terdengar. Lengan Long Chen melebar beberapa kali saat dia mengedarkan hukum nomologisnya secara ekstrim. Dia terus-menerus memukul dengan kedua tangannya. Dengan setiap pukulan, seekor gajah raksasa naik ke udara dan menabrak Liang Sunyi. Otot-otot Desolate Li menonjol saat cahaya liar bersinar di matanya. Dia meraung dan terus memukul. Setiap pukulan akan menghancurkan seekor gajah raksasa. Keduanya bertukar ratusan gerakan sebelum mundur ke samping. Mereka saling menatap seperti 2 binatang buas. Hahaha, luar biasa, ini luar biasa. Bagaimana kalau kita bertarung di lain hari? Li, Yang Sunyi tiba-tiba tertawa. Itulah yang kuinginkan. Mari kita bertarung hebat di lain hari. Semangat juang Long Chen tidak lemah sama sekali. Mereka saling memandang, merasakan rasa penghargaan satu sama lain, dan rasa menyesal karena tidak bertemu satu sama lain. Dan EBSP, keduanya mengendalikan hukum yang sama dan saling bertarung. Hal ini akan sangat menguntungkan satu sama lain dan memungkinkan mereka menemukan kelemahan mereka sendiri. Meskipun dia juga bisa menyingkat sosok dengan hukum yang sama seperti dirinya setelah memasuki lembah api penyucian, bagaimanapun juga, sosok itu diringkas oleh Grand Array. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan seorang jenius sejati atau orang sungguhan. Orang sungguhan punya pemikiran dan bisa mengerti. Mereka bisa melihat kelemahan dan bertarung satu sama lain. Efeknya tentu saja akan lebih baik. Mereka berdua berhenti berkelahi dan duduk bersila untuk menyerap Orirok untuk memulihkan Yuan mereka yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, keduanya membuka mata secara bersamaan dan melihat ke arah yang sama. Ke arah itu, angin puting beliung yang mengerikan dengan kekuatan penghancur menyapu gunung tempat mereka tinggal. Siapa ini? Blokir. Long Chen dan Li Desolate meraung pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka melesat ke langit, dan mereka menyerbu menuju tornado. Tinju mereka terus menyerang, dan kekuatan tinju yang menakutkan dikirim ke arah tornado. Setelah puluhan pukulan, angin puting beliung akhirnya terhenti. Ekspresi keduanya berubah suram. Pihak lain terlalu berani, langsung menyerang mereka di kediaman mereka, ingin menghancurkan halaman tempat mereka tinggal. Ini adalah tamparan langsung ke wajah mereka, sebuah penghinaan. Di kejauhan, seorang pemuda berjubah hijau sedang berjalan di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia adalah Feng Wuchen. 2 fisik raja yang ekstrim, ini sangat langka. Feng Wuchen memandang Long Chen dan membuat Li terkejut. Feng Wuchen, Long Chen berkata dengan ekspresi serius. Orang ini adalah Feng Wuchen. Dia sangat sok. Aku akan menghajarnya sampai dia menangis nanti. Desolate Li menyeringai,
matanya dipenuhi keganasan. Pada saat itu, di puncak gunung, sosok lain naik ke udara dan berada di belakang Huang Li dan Long Chen. Beberapa dari mereka adalah elit dari ras terpencil, sementara yang lainnya adalah elit dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Sekte Dewa Petir. Pada saat yang sama, ras angin favorit surga lainnya, Serigala Tinta, Pangeran Gagak Emas Kedua, dan yang lainnya juga tiba dan berdiri di belakang Feng Wuchen. Kedua belah pihak menghunus pedang mereka dan aura kuat mereka bertemu di udara. Fluktuasi di sini secara alami mengingatkan paragon dari puncak lainnya. Satu demi satu, mereka berdiri di kehampaan dan mengawasi dari jauh. Itu Feng Wuchen. Feng Wuchen telah keluar. Aku tahu itu. Begitu Feng Wuchen keluar, dia pasti akan bergerak. Dia tidak akan membiarkan Long Chen dan yang lainnya pergi dengan mudah. Aku ingin tahu bagaimana mereka akan menghadapi Feng Wuchen. Sepertinya akan ada pertarungan sengit lainnya. Banyak orang angkat bicara, penuh antisipasi. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh putra mahkota Gagak Emas. Bagaimana Feng Wuchen memperlakukan Lu Ming dan yang lainnya? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua adalah talenta langka. Datanglah kepadaku dan bekerjalah untukku. Aku akan menjadikanmu lengan kanan dan kiriku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia masih ingin menundukkan kekuatan yang sunyi dan Long Chen. Jika dia mendapat bantuan dari dua fisik raja, dia pasti bisa mendapat tempat di Akademi Suci Gunung Yuan. Tolong kamu, kencinglah dan lihat dirimu sendiri, kamu pikir kamu ini siapa? Li Yang Sunyi segera mengutuk. Dia hanya tahu bagaimana menekan kita dengan tingkat kultivasinya. Dia bahkan ingin kita bergabung dengannya. Lelucon yang luar biasa. Long Chen juga mencibir. Mereka semua bertubuh raja, jadi bagaimana mereka bisa mengandalkan Feng Wuchen? Apakah Feng Wuchen punya hak? Tingkat budidaya Feng Wuchen hanya sedikit lebih tinggi sekarang. Begitu mereka berhasil menerobos, tingkat kultivasi mereka akan menyamai Feng Wuchen dan mereka tidak akan takut sama sekali padanya. Keras kepala, kalau begitu saya ingin melihat modal apa yang harus Anda teriakkan di depan saya. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia mengambil langkah ke depan dan hembusan angin menderu-deru antara langit dan bumi. Angin destruktif yang tak ada habisnya muncul dari udara tipis dan mendatangkan malapetaka di dunia. Setiap hembusan angin bagaikan senjata dewa penghancur yang mengerikan. Itu menembus ruang, meninggalkan bekas yang mengerikan di ruang itu. Feng Wuchen juga seorang raja. Dia mengendalikan hukum angin kehancuran dan merupakan seorang Sein absolut tingkat rendah. Meskipun tingkat budidayanya sama dengan putra mahkota Gagak Emas, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Mata Long Chen dan Huang Li berubah serius. Energi Sein di dalam tubuh mereka bersirkulasi dengan cepat, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melepaskan hukum mereka. Mereka seperti dua binatang buas yang tertidur, siap melancarkan serangan mengejutkan kapan saja. Memusnahkan. Pada saat ini, Feng Wuchen menekan dengan satu tangan, dan angin destruktif yang mengerikan menyapu Long Chen dan menghancurkannya. Ledakan, ledakan. Long Chen dan Li Desolate menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka memukul terus-menerus, menyebabkan langit berguncang. Udara terkompresi seluruhnya, membentuk kekuatan mengerikan yang melesat ke arah angin destruktif. Ledakan terus terjadi di langit. Tubuh Long Chen dan Li Yang Sunyi gemetar saat mereka dipaksa mundur. Kamu bisa memblokir salah satu seranganku. Tidak buruk. Melanjutkan. Tubuh Feng Wuchen terbungkus angin sambil terus berjalan. Dengan setiap langkah, angin menjadi semakin kencang dan menyapu langit. Awan di langit sudah lama tersapu angin. Dua tornado mengerikan terbang menuju Li Desolate dan Long Chen. Tinju patung dewa ekstrim. Tangisan gajah bergema di langit. Kekuatan Sein bintang naga sedang mendidih. Dia meninju, dan seekor gajah naga arcean yang besar muncul. Ia meraung ke langit dan bergegas ke depan. Tinju bintang yang ekstrim. Desolate Li juga ditinju. Sebuah bintang muncul di tinjunya, seolah-olah dia sedang mendorong bintang itu menuju tornado. Kekuatan tinju keduanya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos semua teknik dan langit. Gajah raksasa dan bintang bertabrakan dengan dua tornado tersebut, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada akhirnya, kedua tornado tersebut terhalang dan menghilang di angkasa. Wajah Feng Wuchen berubah muram setelah dua gerakannya diblokir.
Dia berada di alam Sein absolut. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa mengalahkan dua orang Sein dengan mudah. Badai bilah kehancuran. Mati. Feng Wuchen berteriak. Bilah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mereka sangat tajam dan memiliki kekuatan penghancur. Suara mendesing. Suara mendesing. Wus. Bilah badai penghancur melesat ke arah Long Chen dan menghancurkan Li. Long Chen dan Desolate mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi budidaya mereka terlalu lemah. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Kalau begitu, serahkan orang-orang ini pada kami. Paragon ras angin mengincar Istana Phoenix. Anggota lain dari Sekte Gajah Dewa melangkah ke arah mereka. Molang, Pangeran Gagak Emas kedua, dan yang lainnya mengikuti dan melancarkan serangan yang mengerikan. Kirimkan beritanya, kumpulkan orang-orang kita, dan kemudian pertahankan dengan seluruh kekuatan kita. Salah satu teladan Istana Phoenix berteriak, dan semua orang mengirimkan berita melalui transmisi suara jimat giok satu demi satu. Kemudian, mereka mengambil posisi bertahan. Beberapa dari mereka masih berkultivasi di beberapa tempat di Institut Suci. Jumlah mereka sedikit dan hanya bisa bertahan. Beberapa pemuda dari ras terpencil maju selangkah dan berdiri di depan kerumunan. Mereka mengayunkan kapak perang dan gada mereka yang besar, membuat beberapa elit terbang. Mereka sangat kuat. Berapa banyak dari mereka yang memiliki tubuh spiritual surgawi kelas atas? Orang-orang ini kekar dan berbeda dari orang biasa. Apa asal-usul mereka? Molang bertukar pukulan dengan pemuda ras terpencil, dan tubuhnya terlempar. Tubuhnya mati rasa, dan ada rasa sakit yang menusuk di lengannya, seolah tulangnya hampir hancur. Itu mungkin salah satu ras kuno, ras terpencil, kata seorang jenius dalam perlombaan angin. Sebagai ras kuno, mereka secara alami mengetahui ras yang terpencil. Ras kuno, Molang dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ras kuno telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka memiliki teknik rahasia yang menakutkan dan fondasinya tidak dapat diduga. Tidak ada ras kuno yang bisa diremehkan. Serahkan beberapa anggota ras terpencil ini kepada kami. Kalian urus sisanya, kata paragon perlombaan angin. Angin yang menakutkan mengelilingi tubuhnya saat dia menyerang pemuda ras yang terpencil itu. Molang dan yang lainnya menyerang yang lain. Meskipun pembunuhan tidak diperbolehkan di Akademi Suci Gunung Yuan, tidak masalah selama mereka tidak dilumpuhkan atau dibunuh. Mereka akan menghajar orang-orang keras kepala di Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa hingga setengah mati, lalu mengusir mereka dari Akademi Suci Gunung Yuan. Ras terpencil, Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Sekte Dewa Petir, dan sekte lainnya memiliki lebih sedikit orang. Mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, dan beberapa di antaranya sudah terluka. Adapun Long Chen dan Desolate Li, kondisi mereka juga tidak baik. Mereka juga dirugikan dan terpaksa mundur. Jika bukan karena keduanya mengembangkan hukum ekstrim dan tubuh spiritual mereka juga dikenal karena kekuatannya, yang berarti pertahanan mereka juga sangat kuat, mereka pasti sudah dikalahkan. Namun meski begitu, hal itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Melihat mereka berada dalam situasi genting, sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin dan panas meledak. Kedua bilah melengkung itu berputar dengan kecepatan ekstrim, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan yang menekan ke arah Feng Wuchen. Qiu Yue telah tiba, hukum yin dan yang. Mata Feng Wuchen menyipit. Dia melambaikan tangannya dan Storm Blade yang merusak menebas ke arah Qiu Yue. Itu bertabrakan dengan dua bilah melengkung Qiu Yue dan percikan api beterbangan. Membunuh, membunuh. Long Chen dan Li Desolate mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Mereka menerobos lusinan bilah badai, dan tinju mereka terbang menuju Feng Wuchen seperti pelangi. Jika kamu ingin melakukan serangan balik, kamu masih jauh dari itu. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan meniupkan embusan angin yang menghancurkan tinju Long Chen dan tinju yang sunyi. Qiu Yue, Long Chen, dan Huang Li bergabung untuk melawan Feng Wuchen. Fisik raja dari tiga orang suci agung di alam luar biasa sungguh menakjubkan. Namun, meski ketiganya bergabung, mereka mungkin tidak bisa melawan Feng Wuchen. Itu benar. Jika ada satu orang lagi, aku khawatir kita bisa bertarung. Saya bertanya-tanya apakah Huang Ling telah menembus kesempurnaan orang suci yang agung. Kerumunan di kejauhan berdiskusi dengan penuh semangat.
Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Dan pada saat itu, ada sosok yang terbang dari kejauhan. Mereka adalah orang-orang dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan ras terpencil yang berkultivasi di tempat lain. Mereka telah menerima transmisi suara dan bergegas mendekat. Terima 2 pukulan palu dari kakekmu. Huang Di melambaikan kedua palu raksasanya dan bergegas dari kejauhan. Kedua palu raksasa itu seperti angin puyuh saat mereka menghantam Pangeran Gagak Emas kedua. Tekanan mengejutkan dari palu membuat Pangeran Gagak Emas kedua menjadi pucat karena ketakutan. Memanggil api matahari ilahi, dia melawan dengan sekuat tenaga. Dan EBSP, tetapi ketika palu itu jatuh, Pangeran kedua Gagak Emas berteriak sambil sayapnya meledak. Tubuhnya terlempar, dan dia terluka parah. Meskipun Pangeran Gagak Emas kedua juga berada di lingkaran besar alam orang suci tertinggi, tubuh spiritualnya hanyalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Dia bukan tandingannya di tanah terpencil dan terluka parah dalam satu gerakan. Dengan perlombaan terpencil, Istana Phoenix, dan elit sekte lainnya bergegas kembali, mereka akhirnya menstabilkan situasi. Namun, mereka masih dirugikan. Lagi pula, pihak lain memiliki teladan dalam perlombaan angin. Selain itu, ada Paragon Menara Skywolf, keluarga Wan, klan Golden Crow, dan sebagainya. Setidaknya ada selusin sekte dari Tanah Suci Bulan Kuno yang telah bergabung dalam perlombaan angin. Dengan begitu banyak teladan yang berkumpul, jumlah orangnya terlalu banyak. Ras terpencil, Istana Phoenix, dan sekte lainnya hanya bisa bertahan, dan tidak bisa melancarkan serangan balik. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terluka. Pada saat ini, seruan burung Phoenix bergema di langit. Seekor burung Phoenix yang menyala-nyala terbang dengan kecepatan tinggi dan menyelimuti menara serigala langit, ras gagak emas, dan sejumlah besar favorit surga. Itu adalah nyala api yang tidak dapat binasa. Seseorang berseru. Bang, bang, burung Phoenix yang menyala memekik dan hukum api abadi diaktifkan. Satu demi satu, para jenius muda dikirim terbang dan memuntahkan seteguk darah. Beberapa yang lebih lemah terluka langsung dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Itu Huang Ling. Sial, dia juga telah menembus kesempurnaan orang suci yang agung. Mo Lang meraung. Pada saat berikutnya, nyala api abadi melesat ke arah Mo Lang, membuatnya terbang dan memuntahkan darah. Huang Ling telah menembus kesempurnaan orang suci yang agung. Dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Meskipun perlombaan angin memiliki beberapa surga favorit dengan tubuh spiritual surgawi kelas atas, mereka bukanlah tandingannya. Mereka ditekan oleh roh Phoenix dan dilukai oleh roh Phoenix, sehingga sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Dengan tambahan Huang Ling, mereka segera menstabilkan situasi dan unggul. Feng Ling, pergi dan bantu Long Chen dan yang lainnya. Kita bisa menahan mereka di sini. Mu Qingsui berseru. Huang Ling telah melukai beberapa elit terkuat musuh, dan kekuatan tempur musuh berkurang drastis. Sedangkan bagi mereka, mereka bekerja sama dengan para ahli ras terpencil, sehingga mereka tidak memiliki masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Baiklah, hati-hati. Ayo pergi, kata Huang Ling. Phoenix yang dibentuk oleh nyala api yang tidak dapat binasa itu menjerit dan bergegas menuju Feng Wuchen. Huang Ling memiliki tubuh Phoenix surgawi yang abadi dan dia mengendalikan hukum api abadi. Kekuatan hidupnya sangat kuat. Dia hampir berubah menjadi api abadi dan bergegas menuju Feng Wuchen. Dia tidak takut dengan angin kehancuran dan menghalanginya. Qiu Yue, Long Chen, dan Desolate Li mengambil kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap, Feng Wuchen terpaksa mundur beberapa ribu meter. Jangan berpikir bahwa kamu akan berguna hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang. Feng Wuchen berteriak saat seluruh tubuhnya berubah transparan, seolah-olah dia akan berubah menjadi embusan angin. Angin antara langit dan bumi semakin kuat. Tornado terbentuk di sekitar Feng Wuchen, dan ada juga bilah badai. Serangan destruktif menyapu Long Chen dan yang lainnya. Aku akan memblokirnya, kalian serang. Sangkar abadi. Mati. Teriak Huang Ling. Api yang tak berujung menyebar dan berubah menjadi sangkar api besar, menghalangi badai yang merusak. Long Chen dan Huang Li melangkah maju dan muncul di samping Feng Ling untuk melindunginya. Di saat yang sama, mereka menyerang Feng Wuchen. Adapun Qiu Yue, dia berdiri di belakang Feng Ling dan yang lainnya.
Dia tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Qiu Yue menyerang dengan sekuat tenaga. Serangannya sangat menakutkan. Dengan bantuan hukum Yin dan Yang, kedua bilah melengkungnya sangat merusak. Dia terus menyerang Feng Wuchen. Langit dan bumi sepertinya berada di ambang ledakan. Yang lain harus menjauh dari medan perang mereka. Pertempuran 5 Raja, 4 perawakan Sein King sedang bertarung melawan perawakan Raja yang merupakan Sein Absolut awal. Ini adalah pemandangan yang langka. Pada saat ini, semakin banyak orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Bahkan banyak favorit surga yang kuat yang telah mengasingkan diri muncul. Di antara mereka, ada sekelompok orang berjubah seputih salju. Mereka sangat menarik perhatian, terutama salah satu wanita tercantik. Dia sangat cantik sehingga orang-orang terus memandangnya. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan terkejut karena wanita itu adalah Xie Nianjun, itu adalah klan Sein kuno. Siapa wanita itu? Itu begitu indah. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius yang menakutkan dari klan Sein kuno. Dia sangat kuat. Banyak orang memandang Xie Nianjun dan kelompoknya dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun dengan sangat cepat, perhatian semua orang terfokus pada pertempuran di depan. 4 fisik Raja Suci di lingkaran besar sungguh menakjubkan. Jika mereka semua menerobos ke alam suci absolut, saya khawatir mereka akan menimbulkan badai di Akademi Suci Gunung Yuan. Ini aneh. Fisik Raja selalu sombong dan menyendiri. Mengapa keempat Raja fisik ini berkumpul untuk melawan Feng Wuchen? Petik 2. Sepertinya karena seseorang bernama Lu Ming. Lu Ming, kalian selama ini mengasingkan diri, jadi kalian tidak mengetahui hal ini. Lu Ming ini baru saja bergabung dengan Akademi Suci Gunung Yuan belum lama ini, dan dia adalah putra kekacauan. Apa? Anak kekacauan? Beberapa orang berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa putra kekacauan lainnya akan muncul di Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak mengherankan jika begitu banyak fisik raja berkumpul. Jika itu karena putra kekacauan, maka itu tidak mengherankan. Lu Ming, Xie Nianjun bergumam saat cahaya aneh berkedip di matanya. Pada saat ini, Long Chen dan 3 lainnya telah bekerja sama untuk melawan Feng Wuchen dan akhirnya membalikkan keadaan. Bagaimanapun juga, Feng Wuchen adalah seorang suci sejati. Tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada mereka, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk menang. Namun, jika mereka berempat bekerja sama, akan sulit bagi Feng Wuchen untuk menang. Pertarungannya sangat intens, namun sulit menentukan pemenangnya. Hehe, ini sangat intens. Pada saat ini, tawa yang dingin dan serius terdengar, dan 2 pemuda datang bersama. Itu mereka, Luo Pokong, Kong Lang. Ekspresi banyak orang berubah drastis saat melihat mereka berdua. Bagaimana keduanya bisa bersatu? Banyak dari mereka mempunyai ekspresi muram. Ini karena Luo Pokong dan Kong Lang sama-sama memiliki perawakan raja, dan dikatakan bahwa keduanya telah memasuki alam suci absolut belum lama ini. 2 tubuh Sein King yang absolut bersatu. Itu jalang itu. Mata Luo Pokong menatap langsung ke arah Qiu Yue, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kembali ke tanah suci yang kuno, dia dikalahkan oleh Lu Ming karena Qiu Yue dan kehilangan seluruh wajahnya. Saudara Luo, apakah kamu kenal wanita itu? Kong Lang tertawa. Kakakku Luo Changqiong menyukai wanita itu, tapi dia menentang sekte surga Daluo setiap hari. Aku tidak tahu kemana dia pergi beberapa waktu lalu. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Aku akan membawanya dan mengirimkannya ke saudaraku. Luo Pokong maju selangkah setelah dia selesai berbicara. Ada hukum tembus yang beredar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya seakan mampu menembus kehampaan. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan dalam sekejap, dia muncul tidak jauh dari Qiu Yue. Dia mengulurkan tangannya, dan kelima jarinya seperti 5 tombak panjang, menusuk ke arah Qiu Yue. Ekspresi Qiu Yue berubah. Dia tidak menyangka seseorang akan tiba-tiba menyerangnya. Luo Pokong, Qiu Yue berteriak dan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengambil kedua bilahnya yang melengkung dan menyerang Luo Pokong. Tapi sekarang Luo Pokong telah menerobos ke alam suci absolut, kekuatan tempurnya telah melonjak. Dia meraih dengan jarinya, dan 2 pedang Qiu Yue terlempar. Qiu Yue, tinggalkan orang-orang ini dan temui saudaraku Luo Changqiong. Luo Pokong berkata dengan dingin. Bahkan tidak memikirkannya.
Aku akan memilih siapapun kecuali Luo Changqiong. Biarkan dia menyerah. Qiu Yue berkata dengan dingin. Majikannya juga memberitahunya bahwa Luo Changqiong telah mengambil sebagian ingatannya untuk mendapatkannya. Dia hanya merasa jijik pada Luo Changqiong. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saudaraku. Untunglah kamu karena kakakku menyukaimu. Wajah Luo Pokong menjadi gelap. Dia terus mengarahkan jarinya, dan cahaya tombak yang menakutkan menembus kehampaan dan menuju ke arah Qiu Yue. Qiu Yue dengan cepat mundur dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oh tidak, Nona Qiu Yue dalam bahaya. Aku akan pergi membantunya. Ekspresi Liang Sunyi berubah. Lu Ming adalah tetua luar dari ras terpencil. Dia telah melakukan kebaikan besar pada ras terpencil dan memegang status tinggi. Adapun Qiu Yue dan Lu Ming, mereka memiliki hubungan yang baik dan mengikuti perlombaan terpencil bersama. Oleh karena itu, Huang Li tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Qiu Yue. Tubuhnya berkedip dan dia bergegas menuju Luo Pokong, tinjunya terus-menerus ditinju. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tombak panjang muncul di tangan Luo Pokong. Dengan goyangan tombak, sinar tombak melesat keluar, menghancurkan kekuatan tinju Huang Li dan memaksanya mundur. Di sisi lain, Qiu Yue memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan terhadap Luo Pokong. Namun, basis budidaya Luo Pokong terlalu kuat. Dengan sapuan tombaknya, dia mematahkan serangan Qiu Yue. Desolateli memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke sisi Qiu Yue. Dia bergabung dengan Qiu Yue dan melawan Luo Pokong. Namun, Luo Pokong juga memiliki tubuh raja, dan budidayanya berada di alam suci mutlak. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam suci absolut belum lama ini, dan kekuatan bertarungnya sedikit lebih lemah dari Feng Wuchen, perbedaannya tidak besar. Bahkan jika Desolateli dan Qiu Yue bergabung, mereka bukan tandingannya. Di sisi lain, Feng Ling dan Long Chen juga dirugikan. Karena campur tangan Luo Pokong, situasi pertempuran ini berubah drastis. Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya berada dalam masalah kali ini. Mereka bukanlah tandingan dua tubuh raja di alam Sein absolut. Itu benar, saya khawatir dia akan terluka parah dan diusir dari Akademi Suci Gunung Yuan. Dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Beberapa orang menghela nafas. Dengan campur tangan Luo Pokong, Huang Ling dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan. Apalagi Kong Lang yang datang bersama Luo Pokong, apakah dia akan ikut campur? Dalam kemampuan ilahi, lembah api penyucian, Lu Ming akhirnya berhasil menembus belenggu setelah beberapa waktu berkultivasi. Dia telah menembus kesempurnaan orang suci yang agung, dan auranya telah meroket. Di sekelilingnya, potongan batu permata mentah meledak dan berubah menjadi ki asli yang mengalir, yang melonjak ke tubuh Lu Ming dan berubah menjadi energi suci. Ada dua hati suci di tubuh Lu Ming. Sekarang, setelah dia mencapai alam Supreme Sein yang sempurna, kekuatan Sein-nya sangat kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura Lu Ming tertahan. Saya memperoleh banyak hal dari kultivasi ini. Saya telah membuat terobosan dalam kultivasi saya dan mencapai kesempurnaan orang bijak yang agung. Saya juga telah menguasai 80% jari kesusahan chaos yang utama. Saatnya keluar. Lu Ming merenung dalam hatinya. Terakhir kali, dia membunuh putra mahkota gagak emas. Jika perlombaan angin keluar dari pengasingan, dia tidak tahu apakah mereka akan membalas dendam. Meskipun pembunuhan dilarang di Akademi Suci Gunung Yuan, selama seseorang tidak melangkah ke tahap pertempuran hidup dan mati, mereka akan baik-baik saja. Namun, Lu Ming masih khawatir. Lu Ming melangkah menuju pintu keluar lembah api penyucian. Dia sangat cepat dan tidak ada hambatan. Dalam waktu singkat, Lu Ming telah meninggalkan kekuatan magis lembah api penyucian. Sepertinya gelembung masih berkembang. Lu Ming tersenyum tipis, lalu ekspresinya berubah. Saat dia keluar, dia sepertinya telah menerima pesan dari jimat batu giok. Lu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu adalah berita dari Istana Phoenix. Huang Ling dan yang lainnya berada dalam bahaya. Faktanya, beberapa pemimpin sekte Gajah Dewa di Istana Phoenix terus-menerus mengiriminya pesan. Sebelumnya, dia pernah berada di lembah api penyucian dan tidak bisa mengirim pesan sama sekali.
Namun, mereka tidak menyerah dan terus mengirimkan pesan. Sekarang Lu Ming telah keluar dari pengasingan, mereka secara alami menerima berita tersebut. Perlombaan angin dan Luo Pokong. Kilatan tajam melintas di mata Lu Ming. Kemudian, dia mengedarkan energi seinnya dan sosoknya seperti seberkas cahaya, menembus kehampaan. Pada saat ini, baik itu Qiu Yue, kekuatan sunyi, Huang Ling, atau Long Chen, semuanya dalam bahaya. Mereka berempat bukanlah tandingan Feng Wuchen dan Luo Pokong bahkan ketika mereka bergabung. Suara mendesing, tombak panjang di tangan Luo Pokong meledak. Itu berubah menjadi sinar tombak dan menembus titik vital Qiu Yue dan menghancurkan kekuatan. Masing-masing pancaran tombak mengandung kekuatan hukum penetrasi. Mereka bisa menembus segalanya, bahkan hukum lainnya. Pada saat ini, dua bagian tubuh Li yang sunyi telah tertusuk oleh cahaya tombak. Bagian depan dan belakang tubuhnya tertembus seluruhnya dan darah mengalir keluar. Jika bukan karena konstitusi khusus ras terpencil, yang menjadikan mereka sangat kuat dan tangguh, mereka tidak akan mampu terus berjuang. Namun, dia masih berdiri di depan Qiu Yue. Keduanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Luo Pokong. Puff! Kekuatan sunyi hampir tidak bisa menghindari salah satu pancaran tombak, kalau tidak dia akan tertembus. Saat ini, kondisi Feng Ling dan Long Chen tidak jauh lebih baik. Bahkan dengan vitalitas Feng Ling yang menakutkan, wajahnya tetap pucat. Di mana Lu Ming? Di mana dia bersembunyi? Biarkan dia keluar dan melawanku. Luo Pokong berteriak dengan dingin. Dia kehilangan muka saat dikalahkan oleh Lu Ming terakhir kali. Sekarang dia telah menerobos ke alam suci, dia harus mempermalukan Lu Ming. Jika Lu Ming mengambil tindakan, saya khawatir Anda tidak akan mampu mengatasinya. Li Yang Sunyi menyeringai. Lu Ming mengalahkan orang ini sebelumnya. Kata Qiu Yue, hahaha, jadi begitulah. Ternyata kamu adalah lawan Lu Ming yang kalah. Anda masih memiliki wajah untuk datang ke sini. Li Yang Sunyi tertawa. Diam, jika Lu Ming berani muncul, aku akan membuatnya berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Sayangnya dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya sekarang. Dia tidak berani menunjukkan dirinya. Luo Pokong mencibir. Apakah kamu mencariku? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, ia sampai di tempat ini. Cahaya pelangi ini tidak berhenti sama sekali. Ia bergegas menuju Luo Pokong. Prasasti besar penekan penjara muncul satu demi satu dan menekan Luo Pokong. Lu Ming. Luo Pokong mengeluarkan raungan marah dan menusukkan tombak panjangnya ke prasasti ilusi. Prasasti ilusi itu meledak, dan tubuh Luo Pokong bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Bas! Cahaya memudar dan sosok Lu Ming muncul. Itu Lu Ming. Hati Huang Ling dan yang lainnya tergerak, dan mereka mengungkapkan ekspresi bahagia. Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan ras terpencil juga merasa senang. Mereka tidak tahu kenapa, tapi selama mereka melihat Lu Ming, mereka akan merasa nyaman. Seolah-olah Lu Ming memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Lu Ming, sudah lama tidak bertemu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membalikkan keadaan dalam situasi ini. Di kejauhan, Xian Yanjun bergumam di antara anggota klan Sein kuno, orang ini adalah putra kekacauan. Mereka yang belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Akankah kemunculan putra kekacauan mengubah hasil perang? Qiu Yue, Huang Li, pergi dan bantu Huang Ling dan istirahatlah. Serahkan orang ini padaku, kata Lu Ming. Baiklah. Tanpa ragu-ragu, Qiu Yue dan Desolate menyerang Feng Wuchen. Dengan bantuan Qiu Yue dan kesunyian, situasi akhirnya stabil. Haha, Lu Ming, kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu dan membiarkanmu menderita segala macam penghinaan. Luo Pokong memandang Lu Ming, matanya bersinar karena niat membunuh yang dingin. Kini, setelah ia menjadi seorang biksu mutlak, kekuatan tempurnya telah meningkat secara drastis. Dia 100% yakin bisa mengalahkan Lu Ming. Dia terpaksa mundur beberapa langkah oleh Lu Ming sebelumnya karena dia sedang terburu-buru dan tidak mengeluarkan banyak kekuatannya. Pecundang, karena kamu sudah dikalahkan sekali, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku di masa depan.
Lu Ming berkata dengan dingin, penuh percaya diri dan keyakinan bahwa dia tidak akan kalah. Kali ini, kaulah yang kalah. Membunuh. Tombak panjang Luo Pokong bergetar dan ratusan sinar tombak muncul, menusuk ke arah Lu Ming. Trik email, merusak. Lu Ming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan terus memukul. Prasasti penekan penjara yang tinggi muncul satu demi satu, menekan segalanya. Bang, bang, bang. Cahaya tombak itu meledak dan ditekan oleh prasasti penekan penjara, berubah menjadi energi dan menghilang. Lu Ming melangkah maju dan menerobos tembakan cahaya tombak, meledakkannya ke arah Luo Pokong. Wajah Luo Pokong menjadi gelap. Tombak panjangnya berdengung dan menusuk ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Dentang, sebuah prasasti besar penekan penjara muncul dan berbenturan dengan tombak panjang. Berdebar, gambar pantom dari prasasti penekan penjara meledak dan tombak panjang itu bergetar terus-menerus. Tubuh Lu Ming dan Luo Pokong bergetar pada saat yang sama, dan mereka mundur beberapa langkah. Hati banyak penonton di kejauhan bergetar. Dia sangat kuat, kebohongan bisa melawan tubuh Saint King yang absolut sendirian. Seseorang bertanya dengan kaget. Basis budidaya Lu Ming terungkap segera setelah dia bergerak. Dia adalah orang suci yang sempurna. Misalnya, Feng Ling dan yang lainnya baru berhasil melawan Feng Wuchen setelah keempat badan raja bergabung. Namun, Lu Ming sendiri yang bisa bertarung dengan Luo Pokong. Seperti yang diharapkan dari putra kekacauan. Kekuatan tempurnya sungguh menakutkan. Seseorang menghela nafas. Wajah Luo Pokong juga menjadi gelap, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Membunuh. Tombak panjang itu seperti sambaran petir, menusuk ke arah Lu Ming. Kekuatan hukum tembusnya sangat mengejutkan. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terus membombardir dengan seni surgawinya yang menekan penjara. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Hanya ini yang bisa dia lakukan setelah menerobos ke alam suci absolut. Sungguh mengecewakan. Lu Ming berbicara dengan nada mengejek. Mati, serangan destruktif. Luo Pokong berteriak keras dan meledak dengan teknik sihirnya, menampilkan serangan terkuatnya. Jari kacau. Lu Ming mengarahkan jarinya dan jari kesengsaraan yang kacau meledak, berbenturan dengan tombak panjang lawan. Bas! Tombak panjang itu bergetar hebat seolah-olah berada di bawah tekanan yang ekstrim. Tubuh Luo Pokong bergetar hebat saat dia mundur terus-menerus. Seni ilahi Luo Pokong sudah matang sekitar 85%, dan itu adalah hukum jalur raja, jadi kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Di sisi lain, kekuatan magis Lu Ming telah mencapai kematangan 80%, tetapi itu adalah hukum kekacauan. Kekuatannya setara dengan 90% hukum raja, yang masih lebih unggul dari Luo Pokong. Serangan terkuatmu hanya biasa saja, tekan. Jari Lu Ming terus menunjuk. Energi antara langit dan bumi berkumpul menuju jarinya dalam hiruk-pikuk. Beberapa jari besar terbentuk secara berurutan dan menunjuk ke arah Luo Pokong. Penetrasi ekstrim. Luo Pokong berteriak keras. Tubuhnya seperti membungkuk lalu menembak, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Dengan dukungan energi Sein dari tahap Sein absolut, kekuatan penetrasi tombak panjangnya menjadi lebih mengejutkan saat dia bentrok dengan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan, sosok Luo Pokong mundur lagi. Luo Pokong mundur sementara Lu Ming maju. Jari-jari tangan kanannya terus-menerus menunjuk untuk melemparkan jari kesusahan yang kacau balau. Di tangan kirinya, hukum pembentukan sedang bekerja. Rune tak berujung menyebar dan membentuk kekuatan penyegel yang menutupi Luo Pokong. Luo Pokong mundur terus-menerus, tidak berani membiarkan kekuatan penyegelan menempel padanya. Luo Pokong bukan tandingannya, dia dirugikan. Kemampuan Lu Ming sangat menakutkan. Favorit surga lainnya semuanya terkejut. Sebelumnya, sangat mengejutkan bahwa Lu Ming bisa melawan Luo Pokong. Sekarang, Lu Ming sebenarnya menekan Luo Pokong. Luo Pokong, tidakkah kamu ingin menginjak-injakku hari ini? Mengapa kamu mundur? Lu Ming berbicara dengan sinis, tapi serangannya tidak berhenti. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih kejam. Dan EBCP, dia menggunakan jari kesusahan Primal Chaos di tangan kanannya untuk terus-menerus menunjukkan hukum Primal Chaos. Hukum susunan Dao di tangan kirinya diliputi dengan rune yang tak ada habisnya, membentuk kekuatan penyegelan yang akan menyegel Luo Pokong.
Meskipun kekuatan penetrasi Luo Pokong kuat, dia ditekan oleh jari kesengsaraan Primal Chaos. Dia hanya bisa mundur terus-menerus dan benar-benar dirugikan. Lu Ming. Luo Pokong sangat membenci Lu Ming. Sebelumnya, di satu-satunya cambuk suci di cagar alam matahari kuno, dia bukanlah tandingan orang bijak agung Lu Ming yang mencapai kultivasi dengan orang bijak agungnya yang menyempurnakan kultivasi. Dia dikalahkan oleh Lu Ming di depan umum dan dipermalukan. Kini setelah dia memasuki Akademi Suci Gunung Yuan dan menerobos ke alam Sein Absolut, dia berambisi dan ingin bersaing dengan para pahlawan dunia. Dia bahkan ingin menginjak-injak Lu Ming sepenuhnya. Namun, setelah bertemu Lu Ming, dia masih bukan tandingannya dan ditekan. Dia merasakan ada benjolan di dadanya, dan itu sangat tidak nyaman. Bas, bas, jari kanan Lu Ming terus menunjuk ke kehampaan. Kemudian, di langit, sebuah jari yang sangat besar terbentuk, seolah-olah dewa datang dari tempat abadi yang tidak diketahui. Sebuah jari terulur dan menekan Luo Pokong. Adegan ini sangat mengejutkan. Luo Pokong menusukkan tombaknya dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang mengejutkan membubung ke langit, mencoba menembus jari ini. Namun, akibatnya cahaya tombak itu meledak dan Luo Pokong terlempar dari langit, jatuh ke tanah. Ledakan. Luo Pokong mendarat di tanah. Tanah meledak, dan lubang besar tercipta. Meskipun dia berhasil menstabilkan tubuhnya, wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Saat kamu dikalahkan olehku, kamu tidak lagi layak menjadi lawanku. Lu Ming melangkah maju dan menatap Luo Pokong dari atas. Wajah Luo Pokong berubah dari pucat menjadi pucat. Matanya penuh amarah dan niat membunuh. Kamu hanya unggul sesaat, namun kamu berani mengatakan bahwa saudara Luo tidak layak menjadi lawanmu. Sombong sekali. Kakak Luo, izinkan aku membantumu. Tak jauh dari situ, Kong Lang berbicara dengan dingin. Dia kemudian melangkah maju, dan gelombang tak berujung muncul di sekelilingnya. Kong Lang ingin bergabung dengan Luo Pokong untuk menghadapi Lu Ming. Baiklah, ayo bergabung dan lukai bocah ini dengan parah. Setelah itu, kami akan membawanya keluar dari Akademi Suci Gunung Yuan dan melumpuhkannya. Aku ingin dia hidup seperti anjing seumur hidupnya. Kata Luo Pokong. Suaranya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia telah dikalahkan oleh Lu Ming berkali-kali, dan ada iblis batiniah di dalam hatinya. Gelombang udara menginjak ombak dan menuju ke arah Lu Ming. Seperti yang diharapkan, Kong Lang akan bergerak. Banyak orang tergerak. Kong Lang dan Luo Pokong telah berkumpul. Seperti yang diharapkan, hubungan mereka tidak dangkal. Pada saat ini, meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan Luo Pokong dan pasukan gabungan Kong Lang. Tampaknya pihak Lu Ming pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran ini. Banyak orang menghela nafas. Kultivasi Lu Ming terlalu lemah. Jika salah satu dari mereka telah mencapai alam Sein Absolut, mereka tidak akan berada dalam posisi pasif. Dua fisik raja dari alam suci absolut bergabung untuk melawan orang suci yang agung. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Saat ini, terdengar suara yang jernih dan merdu. Sangat enak di telinga dan tidak akan terlupakan setelah mendengarnya sekali. Siapa ini? Kong Lang berteriak sambil melihat sekeliling. Di kejauhan, sesosok tubuh anggun melangkah di udara. Itu Luo Tianyi. Seseorang berteriak ketakutan ketika dia mengenali orang itu. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Luo Tianyi ada di sini. Luo Tianyi perlahan berjalan ke arah Kong Lang dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Huff, Luo Tianyi, kamu hanya berada di peringkat 36 di peringkat Saint King. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Belum terlambat untuk melawan Lu Ming setelah aku mengalahkanmu. Kong Lang mendengus dingin dan melangkah menuju Luo Tianyi. Di bawah kakinya, gelombang besar membubung ke langit, seolah akan memusnahkan segalanya. Pada saat ini, mata Luo Tianyi menjadi gelap, seolah-olah telah berubah menjadi dua jurang. Tubuh Kong Lang tiba-tiba berhenti. Ombak di bawah kakinya bergejolak dan tubuhnya mulai bergetar. Ilusi, hancurkan. Kong Lang meraung dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gelombang besar melonjak dan menghancurkan dunia, seolah mematahkan ilusi Luo Tianyi.
Namun, ketika semua gelombang menyerbu menuju Luo Tianyi, mereka secara otomatis berpisah, seolah-olah mereka sengaja menghindari Luo Tianyi. Sesaat kemudian, tubuh Kong Lang bergetar, dan wajahnya memerah saat dia mengeluarkan seteguk darah. Saat ini, mata Luo Tianyi kembali normal dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bukan tandinganku." "Kamu?" Kong Lang terkejut. Mereka hanya bertarung sebentar, tapi dia sudah terluka. Dia sama sekali tidak bisa melanggar hukum ilusi langit Luo Tianyi. Luo Tianyi memberinya perasaan yang tak terduga. Luo Tianyi sangat kuat. Peringkat Saint King saat ini tidak begitu akurat. Ini tidak bisa dianggap serius. Luo Tianyi terlalu rendah hati. Meskipun dia berada di peringkat 36 dalam daftar Saint King, kekuatannya mungkin cukup untuk menempati peringkat 20 teratas. Banyak orang terkejut dengan kekuatan Luo Tianyi. Dalam pertarungan tadi, Luo Tianyi telah membuat Kong Lang meludahkan darah bahkan tanpa menggerakkan tangannya. Kekuatan seperti itu sungguh aneh dan tidak dapat diprediksi.